Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Holly Peter, di acara Keajaiban Para CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang paling mereka sukai? Jadi, ikuti terus video ini sampai tuntas. Nah, pada pagi kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bunda Ro atau Teh Ro, Bunda Rodia atau sering dipanggilnya Teh Ro. Nah, ini dari Korwil Bocimi ya, Bogor, Ciawi apa Cilengsi nih? Cianjur, Cianjur. Oh, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Dan beliau kebetulan dari Sukabumi ya. Ini Teh Ro, saya manggilnya Teh Ro aja ya. Nah, di sini hmm, Teh Ro akan menceritakan perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki sampai beliau jadi CTMR. Nah, dari perjalanannya itu beliau pasti menemukan titik-titik keajaiban. Nah, kita kulik-kulik nih cerita tentang keajaiban para CTMR, terutama hari ini dari Teh Rodiah yang dari Korwil Sukabumi ya. Boleh kepada Teh Rodiah saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Holly atas kesempatannya pagi ini. Alhamdulillah, insya Allah ya, sharing pagi ini bukan dalam rangka sesuatu yang tidak baik, tapi mudah-mudahan apapun cerita yang nanti akan saya sampaikan bisa menjadi ibroh buat semuanya, gitu ya. eh Bismillah, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi sebuah apa ya Bu Holly, pelajaran lah ya buat banyak orang, karena sesungguhnya ketika seseorang berumah tangga pasti ketika dia mengawali rumah tangganya itu pengen punya rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, itu pasti doanya ya, dan berharap langgeng gitu ya sampai kemudian bertemu kembali di surga. Tapi kita punya, ada Allah gitu ya, ada skenario Allah yang kita tidak tahu gitu ya. Yang jelas di awal kita menikah tidak ada impian mau gimana-gimana, pasti selalu pengennya sukses dalam pernikahannya. Eh, Intinya saya tidak mau detail ceritanya ya, Bu Hali, tapi saya ingin mengambil hikmah dari semua itu bahwa saya mengenal ilmu MR dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya justru dimulai dari persoalan rumah tangga. Soal rumah tangga saya yang 13 tahun, saya itu seperti di persimpangan jalan di 2020 gitu ya. Ini tuh mau lurus, mau ke kanan, apa mau ke kiri gitu ya. Eh, Tidak paham harus bagaimana. Tapi saya sudah tahu ilmu MR dari 2018. Nah, waktu itu lewat audio pertama yang mengenalkan itu leader di HNI, kemudian beli bukunya, baca bukunya juga sudah. Kemudian mulai tertarik dengan ilmu MR dan mulai pengen nge-share gitu ya. Walaupun saya belum belum bisa mempraktekkan secara detail bagaimana caranya, tapi saya pengen nge-share aja ke masyarakat. Tapi kan saya belum punya wewenang ya untuk bisa nge-share ilmu ini. Lalu kemudian saya kerja di Basnas, ada kesempatan saya untuk bisa memasukkan program ini. Dan akhirnya saya membuat sebuah program Majelis Taklim Mandat Rezeki. Nah, waktu itu yang ngisi masih Bunda Heti, karena CTMR masih masih hanya ada Bunda Heti aja. 1 tahun Bunda Heti mengisi, selama 12 bulan itu, mau nggak mau kan saya rajin datang ya dengan persoalan yang saya bawa gitu. Dan jadi di tengah persoalan yang saya bawa, saya juga pengen ini ilmu dirasakan sama orang lain juga sambil saya juga belajar. Nah, waktu itu 2019 itu, setiap bulan datang dengerin Bu Heti itu saya masih baca buku udah, dengerin audio udah gitu ya, terus ikut majelis taklimnya juga udah tiap bulan. Tapi masih gini, ya Allah kenapa ya gitu, belum menemukan titik terang saya harus gimana ngejalaninnya, gimana cara mendapatkan keajaibannya gitu Bunda Bunda Holia. Sampai kemudian persoalan rumah tangga ini memuncak gitu. Saya menghadapi titik jenuh gitu ya di dalam rumah tangga ini. Saya bertanya sih harus gimana ya Allah gitu. Nah, sampai 2020 di bulan Desember, ada camp online. Camp online edisi Milad kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi sebelumnya didahului dengan proses di bulan Oktober dulu nih Bunda Holly. Jadi Bunda, Oktober itu saya istikharah gitu ya selama 1 bulan full bertanya pada Allah, ya Allah ini bagaimana gitu, harus seperti apa. Apakah memang harus lanjut? Kalau lanjut, tolong mudahkan saya menjalaninya.
Tapi kalau tidak lanjut, kasih jalan keluar. Saya istiqorohnya sebulan Oktober tuh begitu doanya. Kemudian ketemu dengan November, terus November sampai ketemu dengan Desember. Nah, Desember itu saya pengen banget ikut camp online, tapi jujur Bunda Holly waktu itu nggak punya uang gitu, nggak punya uang sama sekali. Terus saya bilang gini sama Allah, ya Allah, saya punya persoalan yang sangat sangat tidak mudah saya hadapin dan saya harus bagaimana. Saya pengen banget ada di camp online itu gitu. Pengen suasana hati saya itu benar-benar dijaga sama Allah gitu ya untuk membuat sebuah keputusan yang sangat tidak mudah. Kemudian akhirnya saya daftar online tuh Bunda Holi ya. Saya daftar online, klik tiap hari tuh ditagih terus sama Mbak Nisa. Bu Rado dia ditunggu transferannya ya, ditunggu transferannya gitu. Oh iya Mbak doain ya semoga ada rezekinya terus gitu sampai akhir akhir terakhir pendaftaran gitu ya hari Jumat saya ingat banget itu karena Sabtunya mulai. Pagi-pagi Mbak Nisa ngomong, Bu ditunggu hari ini sampai jam 6 sore ya gitu. Iya Mbak doain ya insya Allah hari ini saya akan transfer. Padahal waktu itu sih nggak punya uang sama sekali tuh Bunda Helia, tapi saya ya Allah saya bilang sama Allah pas duha, kalau nanti belum ada hilalnya gitu ya pas jam 6 sore belum ada hilalnya, berarti saya belum engkau takdirkan untuk berada di camp online, tapi jika engkau ridho tolong ya Allah berikan saya jalan keluar. Terus abis duha saya tuh lihat m-banking, ternyata di m-banking saya itu ada dana 68.000, terus saya infak dakwah 50.000. Udah saya lepasin aja semua ke Allah, saya aktivitas seperti biasa. Ternyata di jam 2 siang itu ada WhatsApp gitu dari seseorang. Beliau bilang begini, Teh mau ikut camp online katanya. Emang bisa ikut 9 hari atau minimal 4 hari deh gitu materi-materi yang utamanya. Iya Bu, aku pengen banget dan udah daftar gitu. Cuma sampai hari ini belum ada dananya. Saya bilang, kata beliau apa? Pakai ini tiket yang udah saya bayar. Gitu. Saya langsung sujud syukur, nangis. Terus ya Allah, berarti Allah menginginkan gitu ya saya berada di situ. Nah, akhirnya saya mengikuti camp online. Terus kan ada sesi Garputala gitu ya, sesi tahajud, sholat taubat. Kemudian ada wali kelas juga. Terus kita kan apa tuh Garputala curhat sama Allah. Ketemulah ayat sama Allah dikasih Quran Quran surat Hud ayat 40. Terus saya konsultasi dengan wali kelas dan Bunda Heti waktu itu. Kata Bunda Heti gini, oh ini kisah Nabi Nuh ya. Ya udah, Bu Rodia turunin dulu garis kebenarannya ya gitu. Oke Bu, saya bilang. Terus saya banyak istighfar. Sampai kemudian di bulan yang sama itu ada teman curhat saya gitu ya, dia kirimkan sebuah kisah tentang pernikahan Zainab binti Jasi dengan Zaid ya. Kata beliau coba baca kisah ini, kisah yang sangat fenomenal yang direkam sama Allah dalam Al-Quran. Saya baca panjang gitu ya kisah tersebut. Oke, udah saya simpen. Saya sudah mulai naik tuh kepercayaan diri saya bahwa saya harus ngapain terhadap rumah tangga. Tapi masih belum 100% nih Bunda Holia, masih ada keraguan. Sampai kemudian di bulan Januari ada TOMR kedua. Terus saya ikut. Itu alhamdulillah ada rezeki. Saya bayar kalau nggak salah waktu itu 300.000 ya TOMR kedua itu. Terus mengikuti lagi. Nah kan ada sesi Garputala lagi tuh Bunda Holi ya. Waktu itu wali kelasnya Bu Diah. Eh, terus saya Garputala lagi sama beliau, saya curhat. Kata beliau coba Garputala lagi aja kata dia. Akhirnya saya Garputala lagi. Ternyata di Januari itu saya Garputala. Ketika Garputala, saya kan buka sembarang gitu ya. Ketika baca, kok kayak hafal gitu ya ayatnya gitu. Pas saya lihat ternyata surat yang sama, Bu. Surat Hud ayat 40 gitu. Tapi yang saya zikirin tuh di ayat ke-47-nya, yaitu doanya Nabi Nuh waktu itu ya. Cerita tentang kisah Nabi Nuh ini kan mengisahkan bahwa beliau mengajak kebaikan, istri dan anaknya tidak mengikuti gitu ya. Nah, di situ saya mulai meraba gitu ini arahnya mau kemana. Terus qadarullah di bulan Januari itu saya tuh kan di meja belajar itu ada buku-buku yang belum selesai saya baca tuh Bun ya. Ambil satu buku tentang bisnis jalan langitnya Ustadz Riza Zakaria waktu itu. Terus saya buka pembatas bukunya gitu ya. Itu kan pembatas buku yang halaman yang terakhir saya baca. Saya mau lanjut ceritanya tuh Bunda Valia. Ketika dibuka, di situ ternyata ada kisahnya pernikahannya Zainab binti Jasi dan Zaid bin Harithah. Saya langsung, ya Allah, kenapa Allah kasih di 2 bulan berturut-turut itu ayat yang sama, kisah yang sama gitu ya, yang rasanya kok kayak Allah tuh mau
menambah keyakinan saya gitu terhadap keputusan yang mau saya ambil. Nah, kemudian saya bilang sama Allah, ya Allah, ini apa ya, pertanda apa gitu. Tapi saya masih belum apa sih, belum ajak lah gitu ya, masih sedikit lagi masih ada keraguan. Sampai kemudian di bulan Januari akhir itu kan waktu itu masih agak-agak COVID ya. Terus kita ada pengajian online tuh Bunda Holly ya, pengajian online. Nah biasalah pembukaan tilawah Quran gitu. Ternyata ketika dibuka yang tilawahnya gitu ya, saya dengerin itu isinya tentang talak gitu. Al-Baqarah ayat 225 sampai 230. Saya langsung coba tadi ayat apa gitu kan. Terus saya selesai pengajian, saya baca lagi, saya telaah lagi, ya Allah, ini detail sekali tentang hukum tentang talak. Saya merasa bahwa Allah membuat sebuah closing statement gitu ya terhadap proses saya dari mulai Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan Bun, itu istiqoroh. Istiqoroh terlama saya selama ini gitu ya dalam memutuskan sesuatu yang pastinya setiap orang ketika dihadapkan dengan persoalan rumah tangga itu kan pasti tidak mudah ya untuk bisa memilih mau seperti apa gitu, karena yang saya pikirkan adalah bagaimana dengan anak-anak, dengan keluarga gitu. Tapi ketika kata teman saya istiqoroh, ketika kamu istiqoroh maka rasa takut itu akan Allah hilangkan gitu, karena kamu memutuskan sesuatu karena petunjuk dari Allah. Nah, jadi saya yakin dengan apa yang sudah saya laksanakan, garpu tala, kemudian ada kisah, terus terakhir ada closing statement seperti itu gitu ya. Bismillah, kemudian saya share ke ayahnya anak-anak, ini hasil istiqorohnya Umi. Kemudian Selasa itulah di bulan Februari tanggal 10 lah. Kemudian akhirnya ayahnya anak-anak memberikan statement bahwa kita pisah gitu. Jadi ini berat gitu ya buat saya, nggak mudah untuk saya laksanakan, tapi kalau memang skenario Allah seperti ini ya udah gitu saya jalanin gitu. Alhamdulillah anak-anak juga walaupun usia mereka masih ini tapi mereka sudah bisa menerima dengan lapang dada Bun gitu. Dan alhamdulillah prosesnya seperti itu, dan ternyata kesananya Allah membukakan jalan yang keajaiban-keajaiban yang lainnya gitu dengan anak-anak yang alhamdulillah dua akhwat, yang satu dan nomor tiga sudah hafiz Quran, yang nomor tiga lagi mungkin hafalan, terus yang keempat yang tadinya dia 4 tahun tidak mau sekolah gitu ya, dari semenjak ayahnya sakit, terus alhamdulillah sekarang sudah ada di rumah Quran Aisyah, dan Ustadznya juga sudah bilang, Bu, Syafi sudah ziyadah 5 juz. Itu buat saya satu keajaiban yang sangat luar biasa dari proses panjang perjalanan saya apa ya Bu, merasakan ada satu beban hidup yang tidak bisa saya jalani gitu ya. Ternyata setelah itu Allah memberikan banyak hadiah gitu buat saya yang tak terhingga gitu. Saya tidak bisa menilai dengan harta kekayaan gitu ya. Mungkin kalau keajaiban teman-teman CTMR semua banyak yang miliaran gitu ya, haji dan umroh dan segala macam proyek-proyek yang mahal. Tapi buat saya kebahagiaan dan keajaiban yang Allah berikan saat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa buat saya pribadi gitu. Dan sampai hari ini anak-anak 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan, eh, diberikan kondisi ayah dan ibunya yang seperti ini, mereka tetap bisa berprestasi, mereka tetap bisa menjaga kepercayaan diri mereka, walaupun di akhir itu ada satu anak yang masih jadi PR buat saya gitu ya. Tapi alhamdulillah Ramadan kemarin saya berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku yang satu ini masih belum mau mengikuti arahan kita gitu ya, masih dengan pilihannya dia dengan yang hidup bergadang gitu ya, main games dan segala macam. Selama Ramadan itu saya berdoanya gini, Bunda Holi, ya Allah, tolong pertemukan anak saya dengan seseorang yang tepat gitu, yang bisa menjaga dan membimbing dia ke arah yang lebih baik. Pada Syawal kemarin itu ada temen yang dia punya rumah makan gitu ya dan punya beberapa cabang. Dia bilang ke saya, Teh, kemarin siapa yang mau kerja gitu? Anak saya Kang yang nomor 2, saya bilang gitu kan. Terus saya tuh pengen banget dia bekerja, tapi yang saya tuh kenal gitu. Dia kerja sama siapa dia kenal. Kenapa? Karena saya bukan hanya mau dia bekerja mendapatkan uang, tapi saya juga mau dia berubah hidupnya gitu ya, dari sisi ibadah dan segala macamnya. Qadarullohnya rumah makan ini memang memiliki program pengajian rutin para karyawannya gitu Bunda Heli, sepekan sekali. Jadi saya merasa bahwa Allah sudah membuka jalan sedikit buat anak saya, mudah-mudahan
depannya di rumah makan ini dia bisa mendapatkan banyak pelajaran, bukan hanya sekedar dunia gitu ya, tapi juga ada yang lebih berarti lagi gitu. Itu Bunda Holly, keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Kalau dirinci lebih detail itu sebenarnya banyak, kayak TFT juga ya. Jadi waktu setelah saya selesai dengan rumah tangga saya itu, saya bilang begini sama Allah, ya Allah, saya mau dong gitu menjadi bagian dari agen keajaiban. Jadi kan setiap pagi tuh saya di rumah nemenin ibu. Jadi setelah saya pisah, saya kan nemenin bapak sama ibu di rumah. Nah kan saya bantuin masak tuh. Nah tiap pagi saya tuh menyetel audionya Pak Nas gitu. Tapi nyetel audionya tuh random gitu. Random tuh maksudnya saya biarin aja dia jalan sendiri gitu kan. Kalau habis kan dia lompat kemana gitu. Nah, selalu terdengar audionya Pak Nas itu begini, kalau kita mau ajaib, maka jangan pernah pikirkan keajaiban kita, gitu. Tapi pikirkan bagaimana orang ajaib karena kita. Itu saya install banget Buddha Holy gitu. Sampai kemudian saya bilang, ya Allah, saya mau ajaib hidup saya. Tolong saya pengen jadi CTMR gitu. Supaya saya punya hak, punya wewenang untuk bisa menyampaikan ilmu ini kepada banyak orang. Terus sampai akhirnya saya ikut TFT karena kan saya sudah ikut camp online dan syaratnya sudah terpenuhi gitu ya untuk ikut TFT. Nah waktu itu saya tuh hanya punya modal 500.000, sedangkan TFT berapa waktu itu Bun? 3 juta ya. Nah jadi saya bilang sama Allah, ya Allah bukakan jalannya gitu untuk saya bisa ikut TFT gitu. Akhirnya ada satu orang yang beliau mau mensponsori saya ikut TFT gitu. Makanya ketika saya kemudian dinyatakan mendapatkan sertifikat menjadi CTMR, saya merasa ini amanah yang sangat besar gitu, amanah yang sangat eh, tidak mudah. Jadi saya nggak boleh melalaikan amanah ini karena ini amanah seseorang, ini amanah Allah. Saya minta dari Allah, Allah kasih jalannya dan ini menjadi bagian dari saya harus memberikan ilmu ini ke banyak orang yang bisa jadi ibu-ibu rumah tangga yang mohon maaf gitu ya mungkin dari ekonomi ke bawah dia untuk mengikuti kegiatan CTMR yang berbayar itu kan memang tidak mudah gitu ya sehingga saya membuka peluang untuk mereka belajar tanpa harus kemudian mereka mengeluarkan uang. Kalaupun kemudian ikut ke kajian saya, kemudian dia ada keinginan kuat untuk mengikuti kegiatan SHMR, THMR dan lainnya, itu kan pastinya proses gitu ya. Ketika ada keinginan yang kuat, pasti mereka juga akan mungkin nabung, ngumpulin uang dan segala macam. Nah, tapi proses untuk membuka jalan bagi mereka belajar mengetahui ilmu ini tuh buat saya ayo Bu gitu ini ada kajian yang bisa Ibu ikutin dan alhamdulillah Bunda Heli gitu ya banyak yang mereka merasa ketika saya ngisi gitu ya Allah makasih ya Bu Rodia gitu apa yang Bu Rodia sampaikan itu relate banget sama kehidupan mereka dan mereka merasa hidup mereka jauh lebih tenang gitu ya menghadapi persoalan-persoalan yang mereka hadapin saat ini itu sih Bun kebahagiaan yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang gitu. Itu aja mungkin Bunda Heli terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bun. Ini ada sedikit pertanyaan nih, Bun. Ya. Dari 101 jurus ilmu magnet rezeki kita simpelkan gitu kan yang 10 jurus. Nah, dari 10 jurus ini yang favorit buat Bunda Ro nih apa nih jurus yang paling favoritnya? Waktu ikut TOMR kedua di bulan Januari itu, kan itu lebih ke advance ya materinya ya, beda dari yang COMR. Ada satu materi yang saya ketika dengerin itu, saya langsung gini, oh gini cara ngejalaninnya gitu, Bunda Heli, yaitu cermin ajaib. Jadi di situ poin yang bisa saya ambil adalah oh ternyata ketika kita pengen dikejar rezeki gitu ya, dikejar pertolongan Allah, maka kita harus membaguskan diri kita gitu. Saya sadar banget selama ini saya menjadi sosok pribadi yang bad temperamen gitu ya, gampang banget emosi, gampang banget suuzon sama orang gitu. Gampang banget main fisik juga ke anak. Saya merasa banyak dosa gitu ya terhadap anak-anak terutama yang laki-laki karena dari yang nomor dua juga waktu kecil sama gitu ya saya pernah main fisik dengan dia terus yang kecil juga sama gitu nah pada akhirnya ketika Allah kasih berturut-turut gitu ya ujian itu dan akhirnya ketemu dengan ini ya Allah ternyata ya memang mau tidak mau semua keajaiban itu dimulai dari kesadaran kita bahwa saya yang salah gitu maka ketika anak nggak mau sekolah selama 4 tahun awalnya saya marah gitu ya sama anak akhirnya saya sadar bahwa yang harus berubah ya saya bukan anak gitu. Nah ketika saya merubah gitu ya diri saya pribadi dengan ilmu-ilmu MR ini, masya Allah gitu ternyata Allah
berikan janjinya gitu ya. Ketika Allah bilang kan Allah akan menguji kamu dengan ketakutan, kekurangan harta gitu ya. Eh, tapi sampaikan kabar gembira kata Allah bagi mereka orang-orang yang sabar. Nah, selama ini saya tidak sabar gitu sehingga ketika saya memulai untuk merubah diri untuk bisa menerima semua ujian ini, ternyata betul Allah berikan kabar gembira itu Masya Allah gitu anak-anak yang sekarang lagi ada yang mungkin hafalan gitu yang sampai kemarin pas Syawalan itu ada kakak sepupu datang nawarin beasiswa ke anak saya kuliah di Madinah, ada yang nawarin kuliah S2, ayo pertahanin prestasinya. Nanti kalau sudah selesai mungkin hafalannya kasih tahu saya katanya kamu bisa kuliah di Madinah beasiswa. Itu kan sebuah kabar gembira yang saya pribadi yang single parent gitu ya, Bunda Holly, dari mana gitu kalau kita berpikir materi gitu ya, dari mana gitu saya bisa menguliahkan mereka. Tapi insya Allah saya selalu yakin gitu bahwa betul ketika kita menyadari bahwa kita salah dan harus memperbaiki diri, maka Allah akan buka jalan keluar. Cermin ajaib sih Bu yang jadi favorit saya. Cermin ajaib ya Bun ya. Nah mungkin yang pengamal ilmu MR yang baru mungkin masih belum terbayang, boleh dijelaskan sedikit Bun tentang cermin ajaib. Nah, jadi waktu itu kan saya masih belum paham gimana cara menjalani ilmu MR gitu ya. Bagaimana sih menjemput keajaiban gitu. Ketika Pak Nas menyampaikan ilmu jurus cermin ajaib ini, beliau kan bilang gitu bahwa setiap persoalan yang hadir itu adalah alat dari Allah gitu untuk kita bercermin bahwa kita sudah habis ngelakuin kesalahan nih sebelumnya gitu. Maka Allah berikan feedbacknya gitu kan berupa persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Jadi akhirnya kata Panas yang saya ambil insight-nya gitu ya, bahwa rezeki itu akan sangat suka dengan pribadi yang dia tuh karakternya seperti taman gitu. Kan Panas selalu bilang ya, rezeki seperti kupu-kupu. Maka kalau kita mau ngundang kupu-kupu, nggak usah dikejar gitu kan, tapi cukup dengan bangun taman. Maka ketika rezeki mau ngejar kita, maka taman itu bangun dalam diri kita gitu. Selama ini kan karakter kita nggak kayak taman, saya terutama ya karakter kita nggak menyenangkan gitu. Mungkin di mata anak saya nyebelin, di mata suami saya nyebelin gitu kan. Sehingga ketika cermin itu, persoalan itu kita jadikan cermin, oh iya ya, ini kesalahan saya begini, 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 maka saya harus memulainya dari perisai rezeki gitu kan. Lepas dulu dosa-dosanya, sholat tobat, banyak istighfar gitu kan. Terus berusaha untuk berhati-hati terhadap kesalahan-kesalahan, jangan sampai terulang lagi. Kemudian jurus-jurus yang lain ya, disiplin kata, LOP gitu. Sehingga akhirnya pribadi kita menjadi pribadi yang tenang gitu. Kalau dulu kan saya pribadinya kurang tenang gitu ya, selalu emosi bawaannya gitu. Sehingga ketenangan itulah kemudian lahir keajaiban gitu. Jadi kalau ada persoalan, jangan dulu marah sama Allah, tapi jadikan itu alat buat kita bercermin. Oh, Allah mau ngasih tahu nih, ada yang salah sama kita, maka kita harus perbaiki. Kita sama kayak kita bercermin dalam dunia lah. Kalau kita bercermin kan buat apa gitu? Pasti nyari sesuatu yang, oh ini belum belum rapi jilbabnya, oh ini bajunya belum matching. Ketika sudah tahu kan apa yang kita lakukan? Kan perbaiki gitu ya, oh dilurusin, dibenerin. Nah, sama dengan persoalan. Persoalan itu alat dari Allah untuk kita bercermin bahwa ada yang salah dan harus ada yang diperbaiki gitu. Jadi insya Allah ketika sudah diperbaiki, kita akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang senang, dan itu pribadi akan sangat disukai oleh rezeki. Nah, rezeki itu kan berupa pertolongan Allah, maka setiap persoalan yang hadir, insya Allah Allah akan buka dengan jalan-jalannya, insya Allah. Ya, mungkin terakhir Bun, pesan untuk para pengamal ilmu MR. Biasanya kan mereka tuh kenal ilmu MR dengan berbagai persoalan. Mungkin tadi Bunda gitu kan dengan persoalan rumah tangga, yang lain mungkin dengan persoalan amanah, ada lagi dengan persoalan keluarga dan lain-lain lah banyak gitu ya persoalan yang tidak mudah gitu. Nah, pesan buat para pengamal ilmu MR yang baru belajar gitu. Kadang kan ada yang saya 4 tahun belajar MR kok nggak paham-paham, anak Ya. keajaibannya gitu kan. Nah, pesan dari Bunda silahkan. Ya karena saya juga ngalamin ya Bu ya 2018, 2019, 2020, 2021 saya baru menemukan titik di mana oh gini toh ngejalaninnya gitu kan. Jadi buat saya pribadi waktu itu adalah ketika belum paham tetap istiqomah untuk dengerin audionya, diulang lagi gitu ya. Kemudian baca bukunya, diulang lagi dari awal udah sampai akhir, ulang lagi dari awal gitu. Kalau perlu dicatat, ada ya sesuatu yang penting dicatat. Kemudian lihat kalau sekarang ada YouTube-nya dicatat
ilmu-ilmunya. Kita belum yakin nih, sampai saya juga waktu itu ikut majelis taklimnya Bunda Heti, sebulan tiap bulan saya ikutin gitu kan, saya catat ilmunya. Pokoknya jadinya istiqomah aja. Sampai nanti pada akhirnya kita meminta sama Allah, ya Allah pertemukan aku dengan titik di mana saya paham bagaimana cara menjalankan ilmu MR itu, dan akhirnya Allah pertemukan di TOMR kedua tahun 2021 bulan Januari waktu itu. Berarti tetap istiqomah ya Bun ya, untuk menjalankan ilmu magnet rezeki. Baik, terima kasih Teh Ro udah sharing di keajaiban CTMR kali ini. Eh, Oke, teman-teman, jadi ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita tentang para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan subscribe ya channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.